Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mulai ibadah pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Sebelum ibadah dimulai, akan kami bacakan warta gereja minggu ini. Yang pertama, kami Majelis GKJ Pulau Barat ucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Apabila ada kepentingan dengan gereja, dimohon untuk menghubungi majelis gereja dengan nomor 0281 640 302. Warta yang pertama, Majelis GKJ Pulau Barat tetap menghimbau kepada jemaat supaya tetap mengikuti protokol kesehatan di dalam aktivitas kegiatan, baik di rumah ataupun di manapun kita berada, sehingga kita tetap menjaga kesehatan kita supaya kita semua sehat. Kemudian yang kedua, rapat pleno Majelis GKJ Pulau Barat akan menyelenggarakan sidang majelis pleno pada hari ini Minggu tanggal 7 Februari 2021, dan bagi warga gereja yang ingin memberikan masukan atau saran dapat menyampaikan melalui surat kepada majelis gereja. Berikutnya, masa Paskah tahun 2021. Masa Paskah tahun 2021 diselenggarakan mulai dari hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dengan ibadah Rabu Abu dan Hud Sinode GKJ sampai dengan hari Minggu tanggal 4 April 2021 dengan tema Menjadi Manusia Paskah. Adapun agenda ibadah masa Paskah adalah sebagai berikut. Tanggal 17 Februari ibadah Rabu Abu dan Hud Sinode GKJ ke-90. Kemudian kita masuk ibadah Minggu Prapaskah 1 sampai Prapaskah 5, yaitu Minggu 21 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021. Kemudian ibadah Minggu Palmarum tanggal 28 Maret 2021, Malam Getsemani atau Kamis Putih Kamis 1 April 2021, ibadah Jumat Agung Jumat 2 April 2021, dan ibadah Paskah Minggu 4 April 2021. Ya, Tuhan berikan kesehatan pada kita semua sehingga kita dapat menjalankan kegiatan masa Paskah tahun 2021 ini. Berikutnya warta keuangan. Ibadah Minggu tanggal 31 Januari 2021 pada pukul 6 terkumpul persembahan 3.805.900, dan ibadah pada pukul 8 terkumpul persembahan 1.237.000. Terima kasih atas persembahan yang telah saudara-saudara haturkan, baik persembahan kantong, pembangunan, perpuluhan, akhir atau awal tahun, perjamuan kudus, persembahan syukur, rukti laya, dan lain-lain. Kemudian untuk informasi persembahan pundi-pundi akhir dan awal tahun, saudara-saudara juga dapat cermati di dalam warta gereja yang telah kita bagikan di grup WA. Demikian warta gereja pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan berkati kita. Dan mari kita mulai ibadah ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Maha kudus, maha kudus, maha kudus Kau ya Tuhan. Pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat,
penyertaan, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Lebih kami bersyukur Tuhan, saat ini Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau. Berkati kami Tuhan di dalam kami beribadah, layakan kami, sucikan hati kami Tuhan, supaya kami datang kepadamu dan Engkau menerima ibadah kami ini. Sucikan hati kami Tuhan dan berkati kami semua, berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah ini dengan menaikkan pujian dari KPK 7 ayat bait pertama. Saudara-saudara, kami ajak berdiri. Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu saat ini mari kita khususkan bersama-sama dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi, selamat beribadah di tengah keluarga sebagai bentuk solidaritas kita akan para pejuang COVID-19. Kita bersama-sama seluruh Jawa Tengah memberikan rasa hormat, memberikan penghormatan bagi mereka di garda terdepan untuk kita sementara dalam 2 hari bersama-sama tinggal di rumah. Dan minggu ini kita juga beribadah di tengah keluarga kita masing-masing untuk menghormati dan menghargai jerih lelah para pejuang kemanusiaan di garda terdepan. Mari kita mulai ibadah kita bersama-sama dengan keluarga-keluarga di rumah masing-masing
dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang kedua. Saudaraku, kita akan menerima hukum kasih yang diambil dari Matius bab 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita mohon pengampunan Tuhan dengan bersama-sama naikkan kidung penyesalan dari Kidung Jemaat 37 bait pertama. Jemaat yang terkasih, mari dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama dengan seisi keluarga kita sambut dan kita terima berita anugerah yang Allah nyatakan bagi kita semua, seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita nyatakan salam damai kita untuk anggota keluarga kita masing-masing, dan kita nyatakan sukacita di tengah keluarga kita
dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 bait yang pertama. Kau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Hapus dosa dan sendosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau berkenan hadir di tengah keluarga kami. Engkau berkenan hadir di dalam ibadah kami di tengah keluarga. Pagi hari ini Bapa, kami dengan seisi keluarga kami merindukan akan sapaan firman-Mu. Biarlah Engkau yang telah hadir, Engkau juga yang berkenan berfirman bagi kami, berfirman bagi keluarga kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini akan kita ambil dari kitab Injil Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang."
Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom. Puji Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah di tengah-tengah keluarga kita. Harapannya tidak mengurangi kekusukan kita, mengurangi keseriusan kita di dalam beribadah di hari Tuhan ini. Dan kiranya dengan beribadah di tengah keluarga ini, melalui live streaming ini, kita tidak terjebak pada sebuah ibadah yang formalitas, yang hanya menyaksikan ibadah, tetapi mari kita benar-benar hadir di hadapan Tuhan di tengah keluarga, karena kita yakin Allah hadir di tengah keluarga kita masing-masing, di rumah kita, dan kita bersujud di hadapannya dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di satu pekan ke depan ini kita dengan keluarga kita akan belajar bersama-sama meyakini akan karya Tuhan, meyakini akan kondisi bahwa Tuhan kita tidak pernah letih dan lesu. Itu yang akan kita belajar bersama-sama. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, dikisahkan di dalam bacaan kita tadi, bacaan Injil kita tadi, bagaimana Tuhan Yesus berkarya saat itu. Kalau kita lihat perikop sebelumnya atau minggu yang lalu kita juga membaca, merenungkan perikop sebelumnya, dikisahkan Yesus melayani di Kapernaum di rumah ibadah. Di hari Sabat itu dia melayani, mengajar di sana di tempat ibadah, dan juga mengusir setan, karena saat dia mengajar ada orang yang kerasukan setan datang kepadanya. Dan dalam tanda petik setan itu berkoar-koar, siapa Yesus yang sebenarnya. Lalu setan itu diusir. Setelah ibadah selesai atau pengajaran selesai di hari Sabat itu, dia atau Yesus dan rombongan para murid mendapat berita, kabar bahwa ibu mertua Simon sakit demam. Ya tentunya bukan demam karena COVID, tentunya karena saat itu COVID belum ada. Kalau demam tinggi zaman sekarang kan selalu diidentikan dengan COVID. Nah saat itu ibu mertua Simon sakit demam, sehingga dia hanya berbaring di tempat tidur. Lalu Yesus dan rombongan pergi ke rumah mertua Simon, dan sampai di sana dia Yesus membangunkan ibu mertua Simon yang terbaring sakit itu. Dan seketika itu demamnya hilang. Setelah demamnya hilang, ibu mertua Simon ini langsung melayani Yesus dan para murid saat itu. Karena saat itu hari Sabat, sampai menjelang malam, di sana dikatakan tadi, dikisahkan menjelang malam banyak orang mulai berdatangan ke rumah Simon, karena mereka tahu Yesus ada di sana, dan mereka berharap bisa sembuh dari segala penyakit yang mereka derita. Mereka berharap anggota keluarganya yang kerasukan setan bisa diusir, sehingga mereka berbondong-bondong ke rumah Simon, memenuhi pintu rumah Simon untuk bisa disembuhkan. Kenapa menjelang malam? Karena saat itu hari Sabat,
Dan hari Sabat orang tidak boleh bepergian dan tidak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat. Sehingga orang-orang pada saat itu datang menjelang malam karena hari Sabat berganti. Setelah matahari terbenam, maka hari yang baru dimulai. Sehingga mereka datang menjelang malam setelah matahari terbenam untuk mereka kembali minta disembuhkan dari berbagai penyakit. Kita bisa bayangkan betapa secara manusiawi capeknya Tuhan Yesus. Setelah pengajaran di Bait Allah saat itu di hari Sabat, selesai, di sana ada pengusiran setan, dan juga tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Pada saat itu banyak pergumulan, terutama bagaimana menghentikan setan yang merasuki itu tidak mengungkap jati diri Yesus karena belum saatnya diungkap. Lalu setelah selesai, mereka pergi ke rumah Simon karena ibu mertuanya sakit. Sampai di sana belum sampai berganti hari, baru mau menjelang malam, saatnya orang mulai beristirahat, saatnya Yesus mulai dan para murid mulai beristirahat. Banyak orang berbondong-bondong dan tentu tidak sebentar Yesus melayani mereka. Saat itu seharian penuh melayani sampai malam, mestinya sampai malam. Secara logika dari menjelang malam pasti sampai malam karena banyak orang di sana. Pagi-pagi benar Yesus bangun dan Yesus berdoa, mencari tempat yang suci, yang sunyi, sepi untuk berdoa. Setelah berdoa, murid-murid menyusul karena masih banyak orang yang ngantri untuk bisa disembuhkan. Baru beristirahat sebentar, dia bangun lagi, sudah banyak yang ngantri untuk bisa disembuhkan. Lalu Yesus mengatakan, mari kita pergi ke tempat lain, karena masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan saat ini. Kalau toh Yesus umpamanya saja, nggak usah pergi kemana-mana, tetap berdiam di rumahnya Simon begitu, mertuanya Simon begitu, orang kan banyak datang sendiri. Jadi Yesus menolong orang banyak, nggak usah susah-susah kemana-mana. Kalau orang Banyumas nggak usah mayang-mayang kemana-mana, dan semua bisa terlayani, dan Yesus juga bisa melayani. Tapi Yesus tidak mengambil keputusan itu karena itu menjadikan banyak orang juga tidak dapat menerima layanannya. Sehingga Yesus mengajak para murid untuk pergi ke tempat lain, ke kota-kota di sekitar Kapernaum, untuk mengajar di rumah-rumah ibadah dan juga menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita orang. Begitu pedulinya Yesus kepada orang-orang yang menderita saat itu, sehingga tidak ada yang kecewa karena tidak disembuhkan. Ya, memang ada yang kecewa ketika sudah nunggu Yesus pagi-pagi benar sudah ngantri, tapi Yesus tidak kembali ke rumah Simon. Memang pasti banyak orang yang kecewa. Tetapi dengan cara itu banyak orang mendapat perhatian dan disembuhkan oleh Yesus. Sehingga kalau tadi judul tema kita di hari ini, saat ini di satu pekan ke depan, kita belajar memahami dan meyakini Tuhan tidak pernah letih dan lesu. Kita bisa lihat dari kisah Injil tadi, betapa Yesus tidak pernah merasa letih dan lesu. Dia tetap bekerja, melayani, mengajar, mengajar dan melayani. Ini menjadi bukti bagi kita dalam kehidupan kita. Di tengah pandemi ini banyak pergumulan semakin kita rasakan. Tidak hanya masalah ekonomi, masalah sosial, masalah yang lain mulai menumpuk. Dan kadang ini yang membuat kita letih dan lesu, harus menghadapi berbagai pergumulan yang berat. Tetapi jangan khawatir, Allah
kita tidak pernah mengalami letih dan lesu. Kalau orang Jawa bilang Gusti Allah ora sare, ingin mengungkapkan bahwa Allah kita selalu dan senantiasa hadir di suka dan duka kita. Memang mungkin kita akan merasakan di saatnya merasakan Allah tidak hadir dalam kehidupan kita, Allah tidak peduli, seakan acuh dengan pergumulan kita. Tetapi ingatlah, ketika kita merasakan penderitaan, merasakan kesulitan, pergumulan yang berat dan seakan Allah nggak hadir, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah letih dan lesu bagi kita, dan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam memberikan pertolongan bagi kita. Bukti Allah sudah berikan bagi kita di sepanjang kehidupan kita, di suka duka dinamika kehidupan kita, Allah telah buktikan Dia selalu hadir dan tepat pada waktunya. Mari kita seisi keluarga kita bersepakat meyakini bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah letih dan lesu. Dia juga tidak pernah letih dan lesu, selalu dan senantiasa hadir dalam keluarga kita, baik suka maupun duka. Kalau saat ini kita merasakan pergumulan berat, yakinlah Allah hadir di tengah keluarga kita. Yakinlah Dia menemani di setiap suka dan duka kita, dan Dia selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan ada pada kita, Tuhan memberkati kita dan isi keluarga kita. Amin. Satu dua kita. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan dengan keluarga kita masing-masing. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan seisi keluarga kita. Dengan bangkit berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 363 bait yang keempat. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan.
Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah ibadah kita, di keluarga kita masing-masing, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita boleh berbagi peran, berbagi tugas untuk saling mendoakan sama anggota keluarga kita. Bagi anggota keluarga yang sakit, mari kita doakan juga, dan mari kita saling mendukung satu dengan yang lain sama anggota keluarga kita. Dan juga kita doakan juga para pejuang kemanusiaan, mereka di garda depan, para dokter, perawat, tenaga medis yang lain yang menangani kasus COVID-19 ini. Kita doakan mereka dan juga keluarga mereka, sehingga Allah tetap memakai mereka, memberikan mereka kesehatan dan kemampuan. Kita diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi bagi keluarga kita masing-masing, dan nanti saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita mulai doa syafaat kita. Diberi kesempatan untuk berdoa di tengah keluarga kita masing-masing. Lanjutkan doa Bapak, Ibu, dan Saudara. Lanjutkan doa syafaatnya, dan saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa, ini kami, Engkau telah mempersekutukan kami, keluarga-keluarga yang jauh dari kami, melalui ibadah saat ini. Engkau menyatukan kami dengan seisi keluarga kami, dan Kau jalin kebersamaan kami di hadapan-Mu bersama keluarga-keluarga yang lain. Kami bisa bersyukur kembali Bapa. Kami bisa merasakan kembali kehadiran-Mu di setiap keluarga kami melalui ibadah kami. Kami dan seisi keluarga kami ingin selalu menyembah Engkau dan selalu memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama dengan keluarga kami yang lain, kami mohon berkat-Mu untuk setiap keluarga kami. Engkau juga mengetahui setiap pergumulan yang ada di setiap keluarga kami. Engkau yang telah hadir di tengah keluarga kami, biarlah Engkau sendiri juga yang memberkati kami beserta seisi keluarga kami. Mampukan kami untuk menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, sehingga damai-Mu dan sukacita-Mu tetap terpancar dari setiap wajah kami. Kami bisa memancarkan wajah-Mu bagi saudara-saudara kami, bagi anggota keluarga kami, sehingga banyak orang merasakan keteduhan, kedamaian, sukacita yang Kau pancarkan bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu, karena sebagian saudara-saudara kami dalam kondisi sakit, masih dalam proses pemulihan. Berkati mereka Bapa, dan berikan mereka kesembuhan. Berikan kami kesabaran, berikan kami ketekunan di dalam mendampingi saudara-saudara kami, sehingga cinta kasih kami boleh menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kami. Kami juga mohon berkat-Mu Bapa untuk rekan-rekan kami yang menjadi ujung tombak di dalam menghadapi COVID-19 ini. Para dokter, tenaga medis yang selalu berjibaku dari waktu ke waktu mempertaruhkan jiwa raga mereka untuk misi kemanusiaan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Bahkan seringkali mereka harus mengabaikan keluarganya, mereka mengabaikan kesehatannya
demi rasa kemanusiaan untuk menolong saudara-saudara kami yang lain. Kami sehati sepikir memohonkan berkat bagi mereka, Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang selalu mendampingi para pejuang kemanusiaan ini, sehingga di tengah letih lesu yang mereka rasakan, Engkau selalu memberikan kekuatan baru bagi mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan dan kekuatan untuk menjadi alat-Mu bagi banyak orang. Kami juga mohon berkat-Mu, Bapa, untuk rekan-rekan kami yang melayani di yayasan-yayasan Kristen, baik di rumah sakit, di sekolah maupun di panti asuhan. Bila Tuhan juga berkati rekan-rekan kami di dalam memancarkan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih bagi orang-orang yang mereka layani, sehingga damai-Mu boleh tersalurkan bagi banyak orang. Kami juga mohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dengan segala kelemahan yang ada dan juga kemampuan serta kelebihan yang mereka miliki. Berkati mereka, Bapa. Pakai mereka sebagai alat-Mu untuk membawa bangsa dan negara kami menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dan biarlah damai-Mu boleh kami rasakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa, kami bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami yang lain, kami ingin mengikatkan diri kami dengan kebersamaan kami antar keluarga kami. Kami ingin berdoa bersama-sama, berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menegaskan kembali dari warta gereja yang sudah disampaikan di depan tadi, bahwa untuk ibadah minggu depan akan dilayankan seperti biasa pada pukul 6 dan pukul 8 di gedung gereja, dan juga tetap dilayankan secara streaming bagi rekan-rekan Adiuswa yang mungkin tidak berkesempatan atau berhalangan karena kesehatan untuk beribadah di gereja. Dan mari kita kembali bersama-sama seisi keluarga kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian kita. Kidung Jemaat nomor 410, bait pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah usai. Arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Marilah kita masuk dalam kehidupan baru kita, dan marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.